Cukup satu video aja bisa jangkau 4 jenis OS sekaligus. Di sini, aku bakal jelasin cara install Docker buat kamu pemula dan lengkap untuk semua sistem operasi yang mungkin kamu pakai. So, tonton terus videonya sampai habis ya. Tata cara install Docker untuk sistem operasi Windows bisa kamu lakukan dengan langkah seperti berikut. Yang pertama, download Docker Desktop melalui website docker.com, lalu pilih paket download untuk Windows. Jika file installer Docker sudah selesai di-download, jalankan file tersebut dengan cara arahkan kursor pada file, lalu klik 2 kali. File installer akan terbuka dan konfigurasi terlebih dahulu dengan centang di menu Add Shortcut to Desktop, lalu tekan OK. Proses instalasi akan berlangsung selama beberapa menit, dan tunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, kamu bisa pilih Close and Restart. Setelah komputer melakukan restart, Docker Desktop akan terbuka dan lanjutkan instalasi WSL2 dengan tekan Enter. Tunggu proses instalasi selesai, lalu kamu bisa klik Finish. Untuk memastikan aplikasi Docker kamu sudah terinstall, cobalah buka CMD lalu jalankan perintah berikut. Jika sudah muncul versi Docker kamu di CMD, maka proses instalasi Docker di Windows kamu sudah selesai. Untuk tahu instalasi Docker di sistem operasi Linux, Ubuntu, atau Debian, Jagoan Hosting sudah pernah membahas langkah-langkah detailnya melalui artikel di kolom deskripsi di bawah atau melalui link berikut. Biar pemahaman kamu mengenai Docker menjadi lebih upgrade, di sini aku bakal jelasin apa itu Docker dan Kubernetes. Docker adalah platform untuk membuat, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam sebuah wadah atau kontainer. Sedangkan Kubernetes adalah alat untuk mengelola banyak kontainer dan mengotomatiskan deployment aplikasi kontainer dalam skala besar. Ibaratnya, Docker kontainer seperti wadah tertutup yang membawa aplikasi beserta semua hal yang dibutuhkan untuk berjalan, mulai dari kode hingga dependensi. Sedangkan Kubernetes merupakan sistem logistik dari sebuah truk logistik bernama Docker. Keduanya sering disebut bersamaan karena punya peran besar dalam dunia DevOps, tapi bukan berarti selalu harus dipakai bebarengan. Docker adalah pilihan yang tepat buat kamu pakai kalau yang pertama, baru mulai belajar kontainer. Docker mudah dipahami, bahkan untuk pemula. Ini cara terbaik untuk memahami proses kontainerisasi sebelum masuk ke level yang lebih kompleks. Yang kedua, bekerja pada proyek kecil atau individual. Kalau proyek kalian hanya melibatkan satu atau beberapa aplikasi sederhana, Docker sudah cukup tanpa perlu tambahan alat lain. Yang ketiga, membutuhkan isolasi aplikasi. Misalnya, kamu sedang mengembangkan aplikasi Python dengan dependensi tertentu. Tapi di komputer kalian ada proyek Python lain yang dependensinya berbeda. Docker bisa memisahkan semuanya tanpa konflik. Yang keempat, prototyping cepat. Docker memungkinkan kalian untuk langsung mencoba aplikasi di lingkungan tertentu tanpa harus ribet mengatur konfigurasi server. Sedangkan Kubernetes adalah pilihan yang cocok buat kamu developer kalau yang pertama, mengelola banyak kontainer sekaligus. Kalau aplikasi kalian sudah melibatkan banyak kontainer yang saling terhubung, Kubernetes membantu mengatur, menyeimbangkan beban, hingga memastikan semuanya berjalan lancar. Yang kedua, membangun aplikasi skala besar. Untuk proyek dengan banyak pengguna atau beban kerja tinggi, Kubernetes memberikan fitur seperti auto-scaling dan pengaturan traffic yang lebih efisien. Yang ketiga, butuh redundansi dan toleransi gangguan. Kubernetes memastikan aplikasi tetap berjalan meski ada kontainer yang gagal dengan cara menggantinya secara otomatis. Yang keempat, bekerja di tim besar atau lingkungan produksi. Kubernetes sangat berguna untuk tim besar yang membutuhkan pengelolaan terpusat dan sistem deployment yang terstruktur. Penggunaan Docker bersama dengan Kubernetes boleh-boleh saja, asalkan tepat digunakan dengan kebutuhan pengembangan yang sedang dijalani. Ingat ya, teknologi terbaik bukannya punya fitur paling banyak, tapi yang paling sesuai kebutuhan. Dengan menggunakan Docker, kamu bisa mendapatkan beberapa keuntungan dalam pengembangan perangkat lunak, diantaranya yang pertama, portabilitas. Docker memberikan lingkungan runtime yang konsisten untuk aplikasi yang membuatnya mudah untuk menjalankan aplikasi yang sama di berbagai lingkungan komputasi seperti pengembangan, pengujian, dan produksi. Yang kedua, skalabilitas. Docker dapat dengan mudah direplikasikan dan didistribusikan pada beberapa server untuk menangani peningkatan permintaan yang membuatnya mudah untuk memperluas aplikasi secara horizontal. Yang ketiga, konsistensi. Docker memastikan bahwa aplikasi berjalan secara konsistensi di berbagai lingkungan yang mengurangi risiko kesalahan dan bug yang disebabkan oleh perbedaan infrastruktur yang mendasar. Yang keempat, isolasi. Docker menyediakan lingkungan runtime yang terisolasi untuk aplikasi yang mengurangi risiko konflik dengan aplikasi atau layanan lain yang berjalan pada sistem yang sama. Yang kelima, efisiensi.
Docker ringan dan efisien, yang berarti Docker dapat didistribusikan dengan cepat dan memerlukan sumber daya minimal. Buat kaum menang-mending nggak perlu galau ya. Docker punya beberapa komponen dan sebagian besar bersifat open source alias bisa digunakan dan dikembangkan secara bebas. Mesin inti atau Docker Engine bersifat open source dan memakai lisensi Apache 2.0. Jadi, para developer bebas memakainya dan juga bisa ikut nyumbang pengembangan. Komponen penting lain seperti Docker CLI atau Docker Compose juga tetap open source. Ini bikin komunitas bisa terus ikut terlibat, bantu ningkatin fitur, dan menyesuaikan Docker sesuai kebutuhan mereka. Kalau butuh sumber open source yang terpercaya, kamu bisa cek di Docker Hub. Di sana ada Docker Sponsored, Open Source, dan Docker Official Image yang berisi versi resmi dari berbagai proyek open source serta komponen dasar yang stabil buat bantu proses pengembangan. Docker sendiri adalah salah satu pendiri dan masih jadi kontributor aktif di OCI atau Open Container Initiative, yaitu standar untuk teknologi kontainer. Tujuannya supaya Docker dan teknologi kontainer lainnya bisa tetap saling kompatibel dan terus mengikuti prinsip open source. Nah, itu tadi pembahasan mengenai cara install Docker sampai dengan pengenalan singkat mengenai Docker. Aku ingetin lagi, kamu bisa baca cara install Docker secara lengkap melalui artikel yang sudah pernah Jagoan Hosting bahas lewat artikel di link berikut atau cek deskripsi di bawah. Like kalau kamu suka video seperti ini, komen kalau punya informasi lainnya, jangan lupa share ke kerabat terdekatmu dan subscribe!